Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya dalam menghadapi bahaya yang paling besar. 2. Mengenai pertempuran Badar, ayat-ayat berikut diturunkan. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata, bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Al-Quran Surat 8, ayat 5-6. Kata engkau dan milikmu di sini adalah bentuk tunggal, merujuk kepada Nabi Suci. Pertempuran Badar adalah pertempuran penuh pertama yang harus dihadapi kaum muslim dalam rangka membela diri setelah kaum Quraisy Mekah mengirim pasukan yang kuat untuk menyerang mereka di Madinah. Sebagian kaum muslim ingin merebut kafilah dagang Quraisy yang tidak bersenjata yang sedang kembali ke Mekah dari Suriah pada saat itu dan akan melewati Madinah. Mereka merasa bahwa berbaris untuk menghadapi pasukan Quraisy sama seperti dihalau kepada kematian. Sebuah nubuatan tentang pertempuran ini telah diwahyukan kepada Nabi Suci sekitar 10 tahun sebelumnya. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan berbalik ke belakang. Al-Quran Surat 54, ayat 45. Ini terpenuhi dalam pertempuran Badar. Betapa putus asanya situasi bagi kaum muslim dalam pertempuran ini dapat dilihat dari insiden berikut. Sebelum pertempuran, Nabi Suci berdoa di tendanya dengan kata-kata ini, "Ya Tuhan, aku memohon kepadamu sesuai dengan perjanjianmu dan janjimu. Ya Tuhan, jika memang demikian kehendakmu, Engkau mungkin tidak akan dilayani lagi setelah hari ini." Kata-kata, "jika memang demikian kehendakmu," berarti jika kehendak Allah adalah agar kaum muslim dikalahkan. Dan kata-kata, "engkau mungkin tidak akan dilayani lagi setelah hari ini," berarti bahwa dalam kasus itu tidak akan ada lagi yang tersisa untuk menyembah Allah dan hanya Allah. Beliau melihat bahwa kaum muslim menghadapi kemungkinan kalah dalam pertempuran ini, dan dengan demikian akan musnah dari dunia. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk melayani Tuhan yang Maha Esa. Doa Nabi Suci menjadi begitu khusyuk sehingga Abu Bakar memegang tangannya dan berkata kepadanya, "Allah cukup bagimu, wahai Rasulullah." Maka Nabi Suci keluar dari tendanya sambil membaca ayat di atas. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan berbalik ke belakang. Bukhari, hadis 2915. Nabi Suci memimpin kaum muslim ke dalam pertempuran Badar murni atas dasar harapan akan pertolongan yang datang dari Tuhan, sementara dari keadaan yang dihadapinya, beliau hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka semua mungkin akan musnah. Mereka memenangkan pertempuran itu secara telak. Beralih ke pertempuran Uhud tahun berikutnya, kaum muslim mengalami kemunduran di medan perang pada satu tahap. Kata-kata berikut dalam sebuah ayat merujuk pada hal ini. "Ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul memanggil kamu dari belakangmu." Al-Quran Surat 3, ayat 153. Kita telah menyebutkan pertempuran ini dalam studi 18. Pada tahap-tahap akhir pertempuran ini, para prajurit muslim menjadi terpencar-pencar dan berlarian ke segala arah. Nabi Suci berteriak kepada mereka, "Ke arahku, wahai hamba-hamba Allah. Aku adalah Rasul Allah." Mendengar ini, para prajurit muslim berkumpul ke arahnya dan ini mengkonsolidasikan posisi mereka. Tetapi panggilan Nabi Suci menempatkannya pada risiko pribadi yang besar karena kaum Quraisy sekarang tahu di mana beliau berada dan mereka menuju ke arah yang sama.
Itu adalah tindakan keberanian tertinggi oleh Nabi suci untuk membahayakan nyawanya sendiri dengan panggilannya yang keras demi mengkonsolidasikan pasukan Muslim. Beberapa tahun kemudian, dalam pertempuran Hunain yang terjadi tak lama setelah penaklukan Mekah, Al-Quran mengatakan, "Sungguh, Allah telah menolong kamu di banyak medan perang, dan pada hari pertempuran Hunain, ketika jumlahmu yang besar membuatmu bangga, tetapi jumlah itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari." Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara yang tidak kamu lihat, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah akan menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah 9, ayat 25-27. Pasukan Muslim sangat besar, seperti yang ditunjukkan dalam kata-kata, "Ketika jumlahmu yang besar membuatmu bangga, tetapi jumlah itu sama sekali tidak berguna bagimu." Pasukan depan tentara Muslim disergap oleh para pemanah musuh dan akibatnya mereka mundur, menyebabkan kekacauan di seluruh pasukan Muslim. Dalam situasi itu, Nabi suci maju sendirian ke arah musuh, menghadapi para pemanah sambil berseru dengan suara lantang, "Aku adalah Nabi, ini bukan kebohongan, aku adalah putra Abdul Muthalib." Melihat ini, yang lain bergabung dengannya dalam serangan itu, dan pada akhirnya kaum Muslim memenangkan pertempuran. Kata-kata menurunkan bala tentara yang tidak kamu lihat merujuk pada pertolongan ilahi yang dikirimkan kepada kaum Muslim yang menggantikan kepanikan di hati mereka dengan ketenangan dan keteguhan hati. Akhir dari studi 23.